Pada kesempatan kali ini kita bertemu di bagian ketiga. Saya ucapkan selamat pagi, assalamualaikum, salam sejahtera dan Om Swastiastu. Salam sehat untuk kita semua. Dan tidak lupa saya mengingatkan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Oke. Pada kesempatan kali ini, di bagian ketiga ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar menggunakan Google Form. Pada tutorial kali ini, saya akan mengajak teman-teman rekan guru membuat Google Form dengan tipe menu. Jadi, dalam satu menu dapat menginput absen, materi, soal menjadi satu sehingga dapat mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan siswa atau memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Jadi tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video tutorial ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat meningkatkan efektivitas dari rekan-rekan guru sekalian. Mula-mula kita buka dulu browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, jadi cari dulu yang titik 9 ini. Pertama mencari drive ya. Drive kita buka. Setelah kita buka drive-nya, karena dari drive ini akan menjadi batu lompatan atau untuk mengakses dari Google Form itu. Langkah yang kedua, kita buka New. Pada bagian plus ini, New. Nah, di sini ada Google Form ya. Kita klik Google Form-nya. Langkah awal yang harus kita buat adalah menyiapkan menunya ya. Di sini kita harus membuat menu dengan cara di sini misalnya saya mata pelajaran prakarya. Jadi saya isi di sini prakarya ya. Di sini saya isi menu akses untuk pelajaran prakarya. Oke, di sini kita tulis menunya. Jadi dalam menu itu apa saja sih yang ingin kita tampilkan? Contohnya yang pertama adalah tentu absen ya. Setelah absen ada yang kedua adalah materi. Materi ini pertama materi PDF. Yang ketiga adalah materi video ya. Yang keempat adalah soal ujian. Oke. Selanjutnya setelah kita membuat bentuknya seperti ini, di bagian ini kita ganti menjadi lockdown ya. Lockdown. Selanjutnya kita buat bagian kedua. Jadi bagian kedua ini adalah absen. Absen. Setelah kita membuat absen, di sini kita isi. Setelah ini kita isi link di sini ya. Bagian ketiga kita buat materi PDF. Bagian yang keempat kita isi materi video. Dan yang kelima, bagian yang kelima yaitu adalah soal ujian. Jadi menunya ini sudah jadi ya. Tapi untuk selanjutnya kita akan buat ketika kita mengklik absen agar masuk ke absen ya. Jadi caranya adalah kita klik dulu di bagian ini. Setelah itu go to select answer. Jadi ketika kita klik absen, dia akan berlanjut ke bagian absen ya. Kita harus sesuaikan. Ketika materi diklik berarti dia harus materi juga.
ketika materi video kita harus mencari di sini materi video. Begitu juga dengan soal ujian. Oke, jadi ketika kita mengklik absen, dia akan diberikan ke absen. Secara otomatis dia akan dilempar ke absen. Sedangkan ketika kita mengklik materi PDF, jadi dia akan langsung ke materi PDF ini. Selanjutnya kita buat lagi yang baru ya. Tapi ini juga bisa kita ubah temanya. Ini biar lebih menarik ya. Jadi kita akan ubah temanya dulu. Di sini saya gunakan gambar ya. Bisa dipilih salah satu gambarnya biar lebih menarik dan berwarna. Oke, kita tunggu. Ya, seperti ini kan lebih menarik dia tampilannya. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke Drive di sini ya. Jadi kita akan membuat absen sekarang. Caranya sama, kita klik New Google Form. Setelah kita masuk di Google Form, kita isi di sini absen. Di sini adalah menu atau kelas ya. Yang pertama adalah IPA 1, yang kedua adalah IPA 2. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua. Di sini adalah kelas MIPA ya, MIPA 1. Kita isi tambah di sini, kita klik kembali. Di sini silahkan pilih nama, pilih sesuai dengan nama kalian. Itu instruksinya ya. Untuk mengisi nama biar sekaligus kita masuk di sini. Ini ada daftar nilai. Cara untuk mengambil nama. Cara untuk mengambil nama pada Excel yaitu klik nama paling bagian atas, selanjutnya klik nama pada bagian paling bawah, setelah itu Ctrl C atau copy. Setelah di copy namanya, kita bawa ke Google Form dan kita klik di sini di nomor 1 ini dan Ctrl V atau paste. Secara otomatis nama-nama sudah terinput ya. Bagian selanjutnya yaitu adalah kita klik lagi tambah. Oke, di sini adalah keterangan. Jika hadir melebihi jam pelajaran atau terlambat lebih dari 15 menit, silahkan isi alfa. Jadi di sini alfa di sini adalah menyatakan bahwa siswa itu terlambat, namun kita masih menghitung kehadirannya. Selanjutnya untuk di bagian ini kita pilih ini ya, yang ada titik 9 bulat ini. Oke, yang pertama adalah hadir. Yang kedua adalah izin, ketika dia izin ya. Yang ketiga adalah sakit. Yang keempat adalah alfa. Ini wajib diisi ya. Begitu juga yang ini wajib diisi. Setelah sampai di sini, kita akan membuat kelas yang selanjutnya dengan mengklik bagian kedua, select add selection. Oke. Di sini adalah IPA 2. Kita klik dulu bagian yang di bawah ini. Selanjutnya kita buat bagian yang kedua.
IPA 2. Kita tambah bagiannya. Jadi di sini sama instruksinya seperti yang di atas ini. Ya, ini. Oke, bisa kita copy. Kita isi di bawah sini. Sama halnya yang seperti yang tadi. Untuk kelas MIPA 2 juga saya klik yang bagian pertama. Setelah itu saya klik Ctrl Shift, baru klik yang bagian nama paling bawah. Untuk membloknya ya, Ctrl C. Setelah itu kita kembali lagi ke ini dan Ctrl V, ke paste ya. Jadi nama-nama anak IPA 2 sudah terinput. Selanjutnya kita buat lagi bagian di bawahnya. Ini keterangan ini juga bisa kita copy, atau cara mudahnya adalah kita gandakan ini boleh dengan cara menduplikat. Setelah kita duplikat baru kita tarik ke bawah ya. Tarik ke bawah seperti ini ya. Nah, yang bagian yang ini kita hapus saja. Jadi sudah. Sekarang kita akan menentukan ketika siswa itu mengklik. Jadi ini untuk mempermudah karena ini menggunakan bahasa Inggris. Cara untuk merubah ke bahasa Indonesia adalah dengan mengklik seperti ini, translate to Indonesia. Jadi ini mempermudah kita ya dalam menggunakan bahasa, karena saya yakin tidak semua bisa bahasa Inggris. Jadi untuk di sini kita pilih di sini adalah drop down. Drop down. Selanjutnya klik yang 3, pergi ke bagian berdasarkan jawaban. Kita harus pilih, dan di sini juga harus dijawab ya. Ketika siswa itu anak kelas MIPA 1 harus masuk di MIPA 1 ya. Anak MIPA 2 juga harus masuk. Ketika dia klik MIPA 2, dia harus masuk MIPA 2 juga. Yang ini dia akan lanjut berdasarkan jawaban ya. Di sini sudah berdasarkan jawaban. Jadi kita kasih tema biar lebih menarik ya. Pilih gambar. Misalnya di sini adalah permen. Kita pilih temanya. Jadi untuk mengetahuinya sudah bisa berfungsi dengan baik, kita tes dulu pratinjau. Absen. Kita pilih di sini misalnya MIPA 2. Next. Lanjut. Ya, di sini akan masuk ke MIPA 2. Misalnya kita pilih hadir ya. Terangannya hadir. Hadir, Pak. Oke, kita submit ya. Selesai. Berarti kita sudah berhasil. Selanjutnya di sini sekarang adalah pertanyaannya, bagaimana kita membawa linknya absen ini untuk ke menu tadi. Jadi di sini send ya, kirim. Kita klik ini gambar rantai. Setelah itu perpendek dulu linknya dengan mencentang ini, baru copy ya, copy. Setelah di copy, copy Bapak Ibu ya, kita akan ke menu yang tadi telah kita buat. Kita X dulu ini. Oke, ini kita kasih keluar.
Oke. Ini adalah menu yang tadi kita buat. Jadi absen ini kita klik di bagian bawahnya, baru kita paste di sini link yang tadi, ya, link yang telah kita buat pada absen ini. Sehingga ketika siswa mengklik absen ini, dia akan dilempar atau masuk ke jendela absen yang telah tadi kita buat, ya. Oke, ini sudah selesai. Ini kita kembalikan, secara otomatis dia akan tersimpan Bapak Ibu, ya. Kita akan mengupload materi, ya. Masih banyak juga yang bertanya bagaimana cara mengupload materi dan bisa diakses oleh siswa-siswi kita sekalian. Caranya sangat mudah. Pilih new. Selanjutnya upload file. File ini di tempat berkas yang tadi kita simpan, ya. Dan pas pelatihan. Ini adalah materinya, kita klik. Setelah itu kita open. Oke. Kita tunggu dulu sampai selesai Bapak Ibu, ya. Ketika dia sudah selesai, ini adalah materi yang tadi saya upload. Caranya adalah share, ya. Kita bagikan. Get to link, copy link, ya. Copy link. Setelah itu tadi kita telah membuat menunya ini, ya. Kita cari dulu menunya. Menu yang tadi kita buat di sini ini. Jadi ini adalah menunya. Kita buka. Sama halnya tadi, ini materi PDF. Kita klik dan kita tulis Ctrl V atau juga boleh klik paste, ya. Sama saja. Oke, jadi ini materi PDF-nya sudah terunggah. Selanjutnya video. Untuk video, kita bisa memberikan video materi kita di sini dengan cara klik dulu video ini, baru kita plus materi pertama. Untuk materinya kita bisa buka dulu YouTube. Misalnya materi saya tentang prakarya. Jadi cari di sini prakarya. Oke, misalnya materinya itu sudah kita dapat, ya, prakarya. Kalau dari saya punya, saya isi Romi Park. Jadi ini adalah materi, ya, materi yang telah saya buat. Caranya kita klik dulu videonya. Setelah videonya pause, untuk membagikannya adalah dengan cara men-share atau membagikannya. Copy linknya, copy. Setelah linknya di copy seperti ini, kita kembali lagi ke menu ini. Nah, ini menambahkan video, ya. Add video. Kita klik dan kita paste di sini linknya. Cari. Ini dia sudah terlihat, ya. Kita kasih select. Oke. Secara otomatis dia akan muncul di sini seperti ini. Ini adalah materi pertama. Oke. Ini kita hapus saja, ya. Selanjutnya kita mau buat video kedua. Kita cari lagi video di YouTube, ya. Misalnya ini adalah video kedua saya. Sama halnya kita juga akan membagi di sini
share, copy link. Setelah linknya di copy, kita hapus yang tadi dengan cara memblok, hapus, baru paste dengan Ctrl V bersama-sama, kita share, kita klik, select ya. Materi kedua. Oke. Jadi ini secara otomatis ketika anak-anak ingin melihat video ini, dia akan bisa mengklik di sini saja. Tinggal yang soal ujian. Untuk soal ujian kita kembali ke, tapi sebelumnya kita akan rubah dulu di sini menu prakarya agar memudahkan kita mencari di drive-nya kita ya. Selanjutnya buat soal ujiannya. Oke, jadi soal ujiannya sama, kita mulai di new Google Form. Di sini kita mulai dari ujian semester genap. Kita isi prakarya. Oke. Kita rubah dulu ke bahasa Indonesia. Di sini pertanyaan pertama adalah menanyakan tentang nama. Oke. Kita bisa impor dari nama yang telah tadi kita buat ya, dengan cara mengklik di sini. Oke, kita impor dulu pertanyaan. Absensi. Ini dia absen. Oh ini dia ya, absensi. Setelah kita klik, kita pilih. Jadi cara mengimpornya sederhana seperti ini ya. Yang mana saja yang ingin kita pilih. Jadi absen bagian MIPA 1 dan bagian kedua. Setelah itu kita impor ya. Jadi akan terlihat seperti ini. Setelah kita impor seperti ini, yang tidak perlu kita bisa hapus ya. Ini ketika dia mengklik absen, secara otomatis untuk ujian saya rasa untuk keterangan ini tidak perlu, bisa kita hapus. Itu pula dengan keterangan yang di bawah ini. Setelah itu kita tutup dulu biar tidak terlalu panjang juga ya. Menunya adalah seperti ini, kelas. Setelah dia masuk di kelas, kita akan buat bagian yang di bawah. Setelah ini kita akan buat soalnya ya. Soal ujian. Keterangannya, jawablah pertanyaan dengan memilih salah satu jawaban yang dianggap paling benar. Setelah itu kita lanjut buat bagiannya. Pertanyaan yang nomor 1. Caranya adalah kita klik, baru kita copy soal pertama, paste ya. Ini pertanyaannya. Selanjutnya bagian kedua kita klik jawabannya, lalu kita copy. Untuk jawaban A, B, C, D, E bisa copy bersama-sama, lalu kita paste di Google Form. Paste ya. Secara otomatis ini sudah masuk ya. Untuk memberikan jawaban nilai, ini kan tidak muncul di sini nilainya ya. Untuk
untuk menginput soal, kita tambah dulu. Selanjutnya saya akan input hanya 5 soal di sini. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara membuat agar bisa nilainya langsung keluar. Caranya adalah dengan pengaturan. Jadi di sini ya. Oke, jadi makasih untuk pengguna kementerian. Batasi hanya 1 kali tanggapan, bisa. Jadi selanjutnya presentasi ya. Acak urutan. Oke, jadi di sini adalah ketika siswa itu menjawab pertanyaan 1 dengan pertanyaan 2 dari temannya, itu bisa saja soalnya berbeda karena teracak ya. Tanggapan sudah direkam. Ini adalah ketika siswa itu sudah selesai, kita bisa membuat di sini misalnya terima kasih telah mengerjakan soal ujian semester. Jadi itu ketika dia sudah menyelesaikannya ya. Kuis. Oke, ini kuis fungsinya adalah jadikan kuis, karena dengan kuis, oke, ini pertanyaan terlewatkan, kita beri poin. Dengan begitu secara otomatis di sini akan kelihatan perlu kita isi kunci jawaban. Dalam menentukan kunci jawaban, kita harus mengisi poinnya. Karena ini 5 soal, untuk mendapatkan 100, tentu ini adalah 1 soal nilainya 20 ya. Jadi setelah itu kita klik salah satu yang benar, misalnya pasaran. Selesai. Yang bagian kedua juga begitu. Ini nilainya 20. Jawaban yang benar adalah E. Setiap jawaban kita isi kunci jawabannya dan poinnya agar mencapai kebulan. Misalnya kita ingin menentukan nilainya 100 begitu ya. Manfaat. Jawaban poin 20 D. Ini jawaban. Oke, kita isi kunci jawaban 20. Jadi di sini saya hanya memberikan contoh bagaimana cara mengisi poin beserta dengan kunci jawabannya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ini, drop down. Ini kita harus sesuaikan dulu, pergi berdasarkan jawaban ya. Ketika dia mengklik MIPA 1, dia harus masuk ke MIPA 1. Ketika dia mengklik ke MIPA 2, dia harus masuk ke MIPA 2. Nah, dari sini, dari ke MIPA 2 ini, kita bisa tentukan alur. Misalnya dia ingin, setelah dia mengklik absen namanya, kita akan lempar dia ke soal ujian. Begitu juga dengan yang ini ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini sudah selesai. Dan untuk mengetahui ini sudah jadi atau belum, kita bisa lakukan dengan cara pratinjau. Ini kelas 1, next, nama, misalnya next. Ya, berarti ini sudah bisa ya. Saya jawab ya. Yang bagian A, saya coba ya menjawab. Saya mau lihat poin saya dapat berapa sih? Submit. View score. Jadi saya bisa mengetahui skor saya berapa. Wah, ternyata nilai saya atas nama saya ini cuma dapat nilai 20.
jawaban yang benar hanya nomor 4. Nah, seperti itu ya. Jadi ini saya anggap sudah selesai. Tinggal saya akan membagikan linknya ke Jadi ini saya ubah dulu di sini. Ujian tes. Kenapa ujian tes? Karena di sini saya sudah pernah membuat, jangan sampai nama yang sama. Di sini juga akan terlihat tanggapan ya. Jadi di sini saya sudah mengetahui, oh yang masuk ini adalah si Abigail. Dengan cara mengetahui keseluruhan, kita buat Spencer ya, seperti ini. Buat. Nanti data-data dari anak-anak itu akan terekam secara seperti ini ya. Nilainya sudah ada juga seperti ini ya. Ketika Bapak Ibu guru tidak mau 20/100 seperti ini, bisa dengan cara format seperti ini ya. Di sini ada beberapa jenis format. Jadi kita klik yang hanya satu jawaban saja. Oke, jadi nilai si anak MIPA 1 ini atas nama Abigail nilainya 20 dan seterusnya, nanti akan terinput di sini. Jadi kita bisa mengecek satu persatu ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan membagikan link ini. Tapi sebelum membagi link, saya akan merubah temanya biar lebih menarik ya, seperti biasa. Ya, saya pilih, masukkan. Ini sudah. Jadi, tinggal kita membagikan dengan cara seperti ini. Kirim. Sama di sini. Pendek dulu, persingkat linknya, salin. Kita ambil menu yang tadi, ini adalah menunya, dan kita taruh di soal ujian ini ya. Pasti. Untuk mengetahui sudah benar atau tidak, kita akan uji coba. Hijau, menu yang pertama absensi. Next. Ini ya, ada linknya. Secara otomatis kita akan terlempar Oke, jadi saya akan menguji coba kembali dengan cara pratinjau. Misalnya di sini kita pilih absen ya. Next. Oh, kita sudah masuk di kelas. Next. Kita pilih salah satu nama, namanya Budi ya. Izin. Oke, next. Oke, ketika dia terlempar seperti ini berarti ada kesalahan ya. Kita bisa edit seperti ini. Jadi setelah dia masuk ke sini, kita akan jawab super drop ya. Sudah selesai berarti ya. Oke. Ini view satu, next, submit. Ini juga kenapa dia kelihatan merah, karena kita harus menjawab ya, karena tadi harus dijawab. Oke, sudah. Kita lanjut ke materi PDF. Sudah masuk ya, berarti sudah bisa.
Kita lanjut kembali lagi, kita ke materi video. Oke, sudah ditampilkan video. Next, kita mau ke soal ujian. Klik ujian. Karena tadi saya sudah menjawab, dia akan muncul seperti ini ya. Oke, jadi ini materi kita sudah selesai. Jadi itu dia tadi materi yang telah saya tunjukkan dan membagi tutorialnya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Jika ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan ke saya langsung dengan cara komen di bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.